Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil hidayah wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasulullah ba'd. Pertama-tama tentunya senantiasa kita bersyukur alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan semuanya ya. Eh, Kita coba dengan program baru ya untuk tabungannya ini baru banget tapi kalau umrohnya insya Allah eh, Ramadan yang lalu sudah terlaksana ya terlaksana tentunya guru kita juga sudah sering umroh alhamdulillah mandiri ya jadi memang kenapa harganya lebih murah kenapa kemudian bisa kita buka tabungan umroh dan insya Allah malam hari ini akan coba kita detailkan informasinya agar kita pengen itu lebih banyak lah yang umroh lebih banyak yang kemudian bisa mengunjungi rumahnya Allah kita bareng-bareng iktikaf di sana dan tentunya tetap berada dalam suasana keilmuan karena nanti di sana juga ada kajian-kajian yang akan kita adakan ya untuk memperkuat ibadah umroh kita, untuk memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahkan untuk tahun ini rencananya ada 1 bulan full ya, 1 bulan full di Mekah dan Madinah insya Allah. Jadi selama Ramadan itu kita habiskan waktu kita di sana. Tentunya kalau yang di Indonesia sudah aman kita tinggalkan ya, yang sampai juga kita melalaikan kewajiban ya, karena umroh ini kan bagian daripada sunnah. Ketika sunnah ketemu wajib ya berarti harus didahulukan dulu yang wajib. Tapi kalau yang wajibnya ternyata bisa kita kondisikan atau mungkin bisa kita remote pekerjaannya ya alhamdulillah. Jadi bisa kita optimalkan waktu Ramadan kita dekat dengan Allah dan Rasulnya ya, di Baitullah insya Allah. Kita bersalawat juga kepada usaha kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya seluruh muslimin dimanapun berada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menerima undangan kami ya untuk hadir di malam hari ini. Program khusus ini kita launching program tabungan. Jadi malam ini kita perkenalkan tabungannya dulu saja ya. Tabungannya kemudian tentunya dengan paket-paketnya juga biar nanti kita ada target eh, kita pengen ikut paket yang mana nih yang cocok ya dengan situasi kita saat ini insya Allah. Nah, kita buka dulu dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali bisa berkenalan dulu yang hadir malam hari ini dari mana saja ya. Silakan diketik di kolom chat barangkali nama, perkenalkan nama dari domisili mana, mau saling mendoakan juga boleh. Yang saling mendoakan minimal saling mendoakan semuanya berangkat lah ya. Insya Allah Ramadan ini di Masjidil Haram ya bersama guru kita Insya Allah juga di sana bareng-bareng sama eh, sama Umi Alina juga ya. Seperti tahun lalu, Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng dengan keluarga Ustadz juga semuanya di sana. Jadi silakan saja untuk kemudian intinya kita niatkan saja dulu karena rezeki itu kan dari Allah lah, dari Allah ya. Yang penting kita komitmen, kita ikhtiar juga tentunya. Insya Allah Allah bukakan jalan sehingga kita bisa berangkat ke tanah haram ya. Insya Allah seperti itu. Baik, eh, Insya Allah nanti malam hari ini akan diberikan pendahuluan, pengantar dan penjelasan oleh gurunda kita. Ya. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi agar bisa lebih memahami ya, lebih memahami program Umroh Ramadan ini seperti apa sih? Mungkin nanti beliau juga akan bercerita sedikit terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau selama membimbing umroh, khususnya kemarin yang Ramadan ya, seperti apa antusiasme umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kata beliau itu jumlahnya itu lebih banyak ya daripada jamaah haji, terutama ketika malam Lailatul Qadar ya, Masya Allah tuh ya. Bisa sampai 45 kilometer tuh
jamaah yang berada di luaran masjid Masjid Nabawi, masjid masjid Masjidil Haram yang sampai beberapa ruas jalan itu ditutup. Jadi suasananya Masya Allah. Suasananya Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya, kita bisa saling berkenalan dulu. Ini ada Umi Nafisa dari Garut. Waalaikumsalam, salam kenal Umi Nafisa. Dari yang lain juga boleh ya. Ada Pak Nanang. Insya Allah Pak Nanang dari Samarinda. Dari tahun lalu sebetulnya sudah ada infonya ya, hanya belum pas waktunya. Semoga nanti bisa bareng-bareng ya. Beliau ini Pak Dokter kita nih, Pak Dokter Nanang bareng-bareng juga dulu di program apa namanya SBCC ya, yang diinisiasi oleh Pak Fauzan Al-Banjari. Yang lain boleh silakan berkenalan sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain yang mau bergabung ya, Insya Allah. Ada Pak Egi Wildan, salam kenal ya Pak Egi, sudah kenal sebetulnya ya, tapi sama yang lain barangkali. Ini dari Xiaomi ini ya beliau, Allah dari Garut juga. Kemudian yang lain juga boleh saling berkenalan ya, bisa kemudian apa namanya, karena bisa jadi ini yang hadir di sini bisa jadi satu jamaah nanti Insya Allah ya, ketika sudah Ramadan nanti, kalaupun mungkin paketnya beda-beda, ya tetap akan ketemu karena nanti ada yang 1 bulan full, ada yang awal Ramadan saja, ada yang itikaf, itikaf juga nanti kita bagi dua, ada itikaf yang masjidnya agak jauh pakai shuttle bis, itu juga insya Allah cukup terjangkau. Artinya kalau memang yang kita incar ibadahnya, tapi mungkin tidak tidak terlalu mengharapkan fasilitas yang terlalu mewah, ya, ya cukup sebetulnya tuh karena kemarin di situ kita hotelnya. Kemudian kalau pengen yang dekat banget juga ada nanti itikafnya dekat Masjidil Haram paling sekitar 500 sampai 700 meter lah jalan kaki bisa itu nanti insya Allah. Nah, itu nanti akan coba diceritakan oleh gurunda kita sedikit gambarannya dan juga mungkin maksud daripada program tabungan ini apa, akadnya apa, dan seterusnya. Ya, mungkin silakan kalau ada yang ingin mengajak teman-teman atau kawan-kawan atau keluarga, ya boleh untuk kemudian bergabung di Zoom kita. Link Zoom-nya boleh di-share ya, link Zoom-nya boleh di-share, di-share seluas-luasnya agar kita bisa menambah apa namanya, menambah antusias untuk kemudian ke Masjidil Haram itu ternyata tidak harus mahal-mahal banget, bisa murah banget ini. Bahkan orang-orang lihat harganya pada kaget kok bisa murah semurah itu gitu ya. Nah, ternyata bisa Alhamdulillah karena kita pengen memang tujuannya ingin banyak yang berangkat, makanya kita carikan harga terbaik. Konsepnya umroh mandiri lah. Insya Allah. Oke, ahlan wa sahlan yang baru bergabung ada Bu Heni Titik juga ya. Selamat bergabung Bu Heni dari Surabaya, beliau dari AKBS juga nih ya, Dr. Aisyah. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa berangkat gitu ya di itikaf di Masjidil Haram. Ada Pak Amir Welo. Waalaikumsalam Pak Amir dari Balikpapan ya. Nah, Ramadan kemarin ada 3 orang tuh dari Balikpapan. Ada Pak Rio, ada Pak Gunawan ya kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan besok juga ikut ya Pak Amir Welo karena Pak Rio juga komitmennya mau ikut juga nanti besok Ramadan insya Allah. Bu Fitriatul Wahda, salam kenal dari Palembang nih, Palembang Wong Togalo. Insya Allah temannya eh, Kang Ustadz Beni. Kang Ustadz Beni dari Lampung ya. Dekat agak agak dekat, lumayan dekat lah ya dari Palembang. Mudah-mudahan nanti berangkat juga ya sama keluarga tentunya, Bu Fitri sama anak juga bisa mulai ditabung-tabung dari sekarang. Nanti akan kita coba pelajari skema-skema detailnya seperti apa, harapannya ya. Kalaupun ternyata kodarullahnya belum bisa eh, tahun ini, ya tetap kita buka tabungan untuk yang berikutnya. Ya, insya Allah kita saling bantu lah, saling support, insya Allah seperti itu. Jadi boleh diajak, barangkali biar nggak terlalu banyak diskusinya dengan pasangan, kalian pasangannya diajak gabung ke Zoom, biar nyimak bareng-bareng, akhirnya kemudian bisa segera ngambil keputusan dan seterusnya. Jadi silakan sambil mengajak teman-teman atau keluarga kita yang lain, boleh untuk kemudian kita bergabung ke Zoom. Sambil kita tunggu kesediaan dari guru kita untuk kemudian memberikan pengantar dan secara resmi membuka program tabungan umroh kita di Ramadan tahun ini. Kita cek dulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah standby?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duluan di depan Ka'bah nih, Ustaz. Alhamdulillah sudah sampai di Sudah depan sampai ya, Ka'bah, Ustaz. Ka'bah virtual. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum. Karena Ustaz barangkali ada acara lagi ya, mungkin bisa langsung dimulai saja. Nanti yang terlambat gabung akan kita share rekamannya, sehingga nanti bisa menyimak lebih lebih mendalam. Untuk itu langsung saja kepada gurunda kita untuk memulai pembukaan program tabungan Ramadan di tahun ini, insya Allah. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka launching ya, launching tabungan umroh. Dan tadi sudah disampaikan bahwa umroh yang akan kita selenggarakan dari Eltizam Tour itu adalah umroh Ramadan ya. Jadi ini umroh umroh khusus yang akan kita eh, laksanakan di bulan Ramadan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tahun lalu, Alhamdulillah, kita sudah berhasil melaksanakan program Umroh Ramadan. Nah, tadi saya diminta untuk memberikan pengalaman ya. Jadi, kebetulan saya sudah beberapa kali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembimbing umroh ya. Tetapi memang belum pernah saya membimbing umroh di bulan Ramadan, kecuali tahun yang Ramadan yang lalu ya. Jadi pengalaman saya umroh di dalam Ramadan dan di luar Ramadan memang sangat berbeda. Boleh dikatakan sangat amat berbeda. Oleh karena itu, Alhamdulillah saya bisa mengatakan memang umroh Ramadan itu sangat spesial. Jadi walaupun sudah berkali-kali umroh, Alhamdulillah saya sudah berkali-kali umroh, eh, ternyata memang suasananya jauh sekali ya antara umroh di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Kalau umroh di luar Ramadan itu memang aktivitasnya yang paling menonjol ya aktivitas ketika kita bisa terus menjaga sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian kita punya kesempatan untuk berumroh beberapa kali, mengambil mikot di luar kota Makkah atau Tanah Haram, kemudian kita berumroh. Jadi biasanya sekali kita program umroh di luar Ramadan bisa 3 kali umroh atau 4 kali umroh. Nah, memang suasananya ya standar seperti itu. Tapi Alhamdulillah saya sendiri untuk pertama kali kemarin mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk bisa membersamai jamaah membimbing umroh dalam bulan Ramadan. Program kami tahun kemarin, umroh tahun kemarin itu selama 17 hari. 17 hari berarti dikurangi 2 hari untuk perjalanan. Berarti efektif 15 hari. Alhamdulillah kemarin kita bisa umroh Ramadan untuk program iktikaf ya. Iktikaf di Masjidil Haram, kemudian sisanya kita berada di Madinah. Kita ibadah di Masjid Nabawi. Nah, memang eh, suasana umroh di bulan Ramadan khususnya 10 hari terakhir ini jamaah umroh luar biasa berdatangan dari berbagai negara
berduyun-duyun mereka ingin beriktikaf bulan Ramadan. Nah, kita bisa merasakan memang dunia seperti terbalik ya. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi sebagai informasi, untuk sholat taraweh di Masjidil Haram itu 23 rakaat. Tarawehnya 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Dan semua dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, rakaat salam. Tapi 23 rakaat ini nanti dibagi dua gelombang taraweh. Jadi gelombang pertama itu 10 rakaat. Dilaksanakan setelah Isya, kira-kira pukul 8 malam. Dan insya Allah selesai pukul 10 malam. 10 malam, itu 2 rakaat sampai 10 rakaat. Jadi boleh dikatakan kira-kira 2 jam selesai. Tapi harus kita ingat, rata-rata dalam 2 rakaat itu menyelesaikan 1 juz ya. 1 juz. Jadi ini untuk persiapan supaya benar-benar kita sudah meniatkan akan satu juz dalam setiap 2 rakaat. Ya, sudah dibayangkan eh, untuk menunggu ruku itu lamanya minta ampun. Nah, yang kami rasakan memang kenikmatan yang paling tinggi itu kalau bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh Imam Masjidil Haram itu kita bisa memahami maknanya. Itu memang lebih nikmat, lebih kuat ya. Kita bertahan untuk berdiri. Jadi mungkin sebagai persiapan nanti diharapkan banyak membaca Quran yang lafziyah ya. Quran lafziyah itu Quran yang terjemahannya kata. Ada terjemahan per ayat sampingnya, terus nanti per kata. Itu menurut saya sangat membantu. Jadi kalau kita bisa memahami kata per kata dari bacaan Imam Masjidil Haram, insya Allah nikmat dan tidak terasa. Walaupun sangat lama, 1 juz lama ya, tapi insya Allah nikmat sekali. Dan kita bisa melihat banyak jamaah yang sampai menangis ya, menangis terseduh-seduh. Kalau saya ikut menangis itu karena sedih karena nggak paham maknanya. Jadi ikut menangis karena kurang memahami. Makanya diperdalam sampai kita bisa menikmati lantunan bacaan itu langsung terserap di dalam hati kita memakna kata per kata dari ayat Al-Quran itu sangat nikmat dan tidak terasa. Nanti 10 rakaat selesai kira-kira 2 jam. Kemudian nanti akan istirahat. Dan biasanya jamaah pada pulang ke hotel masing-masing. Ada juga yang masih bertahan di masjid. Insya Allah kemudian dimulai lagi kira-kira pukul 11:30. Dan nanti selesai juga kira-kira 1:30. 1:30. 1:30 sampai jam 2. Tapi saya lihat selalu 1:30 kira-kira. Itu menyelesaikan 13 rakaat sisanya. Jadi nanti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti witir itu 2, 1 ya. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Dan jangan khawatir kalau witir itu insya Allah suratnya pendek. Ya. Biasanya Al-Kafirun, kemudian yang kedua Al-Ikhlas. Jadi sangat pendek. Biasanya 1 itu benar-benar surat pendek. Tapi nanti jangan kaget kalau witirnya itu ditutup dengan kunut ya. 1 rakaat terakhir itu nanti ditutup dengan kunut dan kunutnya bisa lebih lama doanya ketimbang 1 juz. Dan biasanya semua nangis itu kalau sudah doa kunut karena semua lengkap doanya itu. Masalah apa saja itu dilantunkan doa oleh imam. Sudah habis-habisan itu. Hanya kunut saja itu lamanya minta ampun. Nah, itu semua kita tumpahkan ya di dalam ibadah itu setiap malam.
mulai tanggal 1 Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan nanti sholatnya seperti terus. Dan puncaknya nanti malam 27. Jadi kebanyakan umat Islam seluruh dunia itu ngincer Lailatul Qadar itu malam 27. Dan kita bisa melihat itu luar biasa padatnya. Lebih padat dari jamaah haji. Kenapa? Karena kalau bulan haji, tradisi orang Mekah itu malah keluar kota. Karena mereka sudah biasa ya, mengalah, sehingga biasanya kota Mekah itu kosong dari orang Arab asli. Jadi bulan-bulan haji itu orang Arab asli itu malah keluar kota, bahkan keluar negeri. Memberi kesempatan seluruh dunia berbondong-bondong naik haji, maka dalam prosesi itu biasanya Masjidil Haram sangat penuh. Full, yang pernah haji tentu bisa melihat. Tetapi bulan Ramadan, khususnya malam 27, lebih penuh lagi. Jauh lebih penuh. Kenapa? Karena orang asli Arab yang dari Mekah itu semuanya ikut tumpah di Masjidil Haram. Orang-orang Arab, orang-orang Mekah, orang-orang sekitar semuanya berbondong-bondong. Jadi kita bisa membayangkan jamaah umroh seluruh dunia blek-blek di Masjidil Haram ditambah orang Arab. Makanya lebih banyak daripada jamaah haji. Itu malam 27, malam paling siap. Dan Alhamdulillah kemarin kita merasakan malam 27 itu gerimis ya, rintik-rintik. Mulai sore, malam, kita kebetulan ngambil paling atas di rooftop ya, yang tidak ada penutupnya itu. Paling tinggi, kita merasakan guyuran hujan rintik-rintik itu, wah rasanya sejuk sekali gitu. Jangan khawatir dengan hujan di sana ya. Karena hujan cepat menguap, karena dia itu kelembabannya sangat rendah ya. Jadi cepat kering juga. Itu yang kita rasakan kenikmatan umroh di Ramadan, khususnya umroh bulan Ramadan program iktikaf yang Alhamdulillah itu pengalaman yang sangat spesial di antara pengalaman-pengalaman kami berumroh di luar Ramadan. Karena kalau di luar Ramadan tidak ada sholat tarawehnya. Jadi jauh dibanding dengan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan semangat, motivasi, kutipkan sedikit ya, satu halaman terkait dengan keutamaan umroh bulan Ramadan. Ada 3 hadis saja ini. Jadi khusus umroh bulan Ramadan, ada beberapa sabda Nabi ya. Tadi sudah disampaikan Ustadz Ali. Jadi Nabi bersabda, "Faiza kana Ramadhanu tamiri fihi fa inna umrotan fi Ramadhana hajjatun." Jika Ramadan tiba, ingat-ingat hitungannya mulai 1 Ramadan. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu. Karena umroh bulan Ramadan itu pahalanya senilai dengan ibadah haji. Jadi yang belum punya kesempatan untuk beribadah haji, silahkan berumroh di bulan Ramadan. Jadi tidak harus 10 hari di bulan Ramadan. Nanti kita ada paket khusus umroh Ramadan tapi di awal. Kalau ingin ngambil paket, itu bisa mengambil awal Ramadan sampai tengah. Jangan khawatir, nilainya sudah sama dengan haji. Walaupun tidak program iktikaf 10 hari terakhir. Kita harus ingat iktikaf itu tidak harus 10 hari terakhir. Iktikaf itu bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan. Itu bisa iktikaf terus. Cuma biasanya 10 hari terakhir itu yang diincar malam malam Lailatul Qadar. Bedanya cuma itu saja. Tapi kalau nilai iktikafnya sama. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 29. Hadis yang kedua, fa inna umrotan fihi ta'dilu hajjatan. Umur pada bulan Ramadan itu nilai pahalanya sama dengan haji. Itu sabda Nabi begitu. Hadis yang ketiga, fa inna umrotan fi Ramadana
takdi hajatan ma'i. Nah, ini paling spesial. Apa? Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Tidak hanya pahalanya sama dengan haji, tapi pahalanya itu seperti berhaji bersama Rasul. Nah, ini berarti paling spesial. Bisa berhaji bersama Rasul. Nah, inilah nilai lebih dari umroh bulan Ramadan. Jadi jangan khawatir, bagi mereka yang belum haji, ada kesempatan untuk bisa berhaji dengan apa? Ya, kesamaan dalam pahalanya ya, umroh di bulan Ramadan. Nah, pengalaman kemarin di bulan Ramadan kemarin, ada yang memecahkan rekor selama iktikaf di bulan Ramadan bisa umroh sampai 6 kali. Itu jamaah kami yang paling rekor karena muda-muda ya. Termasuk Ustadz Ali, Ustadz Beni ini juga kemarin mungkin 4 sampai 5 kali ya. Itu berarti sama dengan nilai pahala berhaji 5 kali bahkan 6 kali. Ya silakan saja, karena program kita program umroh mandiri. Nah itu ke- ke- keutamaan dari umroh di bulan Ramadan. Nah oleh karena itu silakan saja Bapak Ibu sekalian yang sudah punya ajam ya, yang sudah punya niatan untuk berumroh. Alhamdulillah Eltizam untuk tahun ini membuka program tabungan umroh ya, tabungan umroh. Kalau bisa dipenuhi berangkat Ramadan bulan ini silahkan. Kalau belum cukup mau terus sampai Ramadan berikutnya monggo saja silahkan. Nah sebagai tambahan untuk hukum dari tabungan ini setelah kita kaji memang nanti akadnya itu akad qard ya. Akad qard berarti apa? Dana yang diserahkan itu memang berpindah milik sebagai utang. Sebagaimana definisi qard, kalau di akad harus hafal ya. Ma tu'tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa-apa yang telah kamu berikan berupa harta misliyat untuk dikembalikan harta misliyat lain di waktu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi semua tabungan itu akadnya qard, tapi nanti ada batas waktu di mana Bapak Ibu silahkan memutuskan. Ini tidak boleh dikaitkan dengan umroh ya. Kalau diikatkan dengan umroh tabungannya itu kena multi akad yang hukumnya haram. Jadi tabungan ini berdiri sendiri sebagai akad qard. Nanti akan disampaikan batas waktu untuk memutuskan apakah tabungannya akan diambil kembali, monggo. Mau diambil sebagian, monggo. Atau mau diteruskan sebagai tabungan untuk umroh Ramadan berikutnya silahkan. Kalau memang belum cukup atau merasa ada kebutuhan terhadap datu ingin diambil semuanya silahkan. Diambil sebagian silahkan. Atau diputuskan untuk mengikuti program umroh Ramadan tahun ini. Silahkan saja. Harus ada akad yang baru. Jadi nanti bersifat opsional, tabungannya bisa diambil kembali, monggo kalau memang eh, ada kebutuhan dana yang lebih mendesak daripada untuk umroh silahkan. Yang jelas tidak boleh tabungan itu langsung dikaitkan dengan umroh, itu terkena multi akad yang haram hukumnya. Oleh karena itu akad qard tabungan umroh ini berdiri sendiri. Nanti silakan diputuskan kalau srek bismillah harus akad baru, uang disetorkan sebagai pembayaran umroh. Itu akad ijaroh ya. Akad jasa penyelenggaraan umroh Ramadan. Itu akadnya seperti itu, mohon dipegang, difahami. Setelah kita paham, silahkan kalau mau mengikuti program
tabungan umroh Ramadan, nanti secara teknis insya Allah akan dijelaskan Ustadz Ali Akbar dan Ustadz Beni tanggal batas waktunya, dan insya Allah ada 4 paket ya nanti, 4 paket pilihan umroh Ramadan. Nah, 4 itu apa saja insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustadz Ali Akbar dan Ustadz Beni. Nah, dari saya sebagai pengantar insya Allah cukup dulu. Kembalikan ke studio 1. Saya berada di Mekah di Masjidil Haram virtual, mengucapkan selamat untuk mengikuti launching tabungan umroh Ramadan. Oleh karena itu, dengan ucap basmalah, program tabungan umroh Ramadan ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut serta untuk tabungan umroh Ramadan, dipersilahkan saja nanti setelah dapatkan penjelasan secara teknis dari Ustadz Ali Akbar dan Ustadz Beni. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa Ustaz bisa tanya jawab dulu sebelum, atau bisa ngikutin sampai akhir? Tanya jawab dulu bisa yang sifatnya fikih atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sebelum terkait dengan teknis. Eh, Boleh mungkin dipersilakan dulu Ustaz ya, 1-2 orang ya. Karena Ustaz ada acara lagi setelah ini. Kira nanti nunggu teknis selesai, Ustaznya sudah eh, fokus ke yang acara yang lain. Silakan barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dulu kepada Ustaz Chandro terkait dengan ibadah umroh ya, terkait dengan Ramadan atau mungkin fikihnya segala macamnya, termasuk program atau fikih code-nya tadi seperti apa. Nah, ada dari Bu Dokter nih, Bu Dokter Waude. Ini kemarin tidak jadi ikut ya Bu Dokter. Insya Allah tahun ini bisa ya, Ramadan ini. Nah, harapannya bisa ikut dengan keluarga juga. Silakan Bu Dokter, ada yang mau ditanyakan ke Ya, Ustadz barangkali. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ustadz, saya Ode izin bertanya, Ustadz, kalau misalnya seandainya kondisinya tidak memungkinkan kita pakai mahram, gimana ya? Saya pernah waktu itu ikut fikih umroh sama Ustadz apa ya, Ustadz Zul kalau nggak salah. Itu kalau misalnya udah pernah umroh, katanya kita tidak menjadi wajib lagi dan ada mahram itu harus wajib gitu loh Ustadz. Jadi gimana baiknya gitu Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu terkait mahram. Waalaikumsalam. Bagaimana status Ya, hukumnya? terkait mahram itu memang ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, mahram itu harus mahram hakiki. Itu artinya benar mahram, yaitu orang yang haram dinikahi, laki-laki dan sudah balik. Itu mahram hakiki. Yang kedua, mahram hakiki yaitu mahram nikah. Jadi mahram itu ada 2 macam. Ada mahram nasab. Mahram nasab itu laki-laki yang haram dinikahi. Yang kedua itu mahram nikah. Nah, mahram nikah itu adalah suami. Jadi yang bisa mendampingi sebagai mahram itu saudara-saudara laki-laki yang haram dinikahi atau suami. Nah, itu pendapat pertama, mahram hakiki. Pendapat kedua itu laki-laki yang dapat dipercaya. Ini yang digunakan oleh Kemenak ya, oleh MUI dan Kemenak itu mengambil pendapat yang kedua ini. Makanya biasanya ibu-ibu yang punya mahram itu dimahramkan kepada ketua regu. Dulu zaman saya haji itu begitu, langsung dimahramkan, tanda tangan sebagai mahramnya itu ketua regunya. Berarti ini pendapat yang diambil oleh MUI dan Kemenak. Kemudian yang ketiga jamaah nisa. Jadi jamaah itu 3 atau lebih. Kalau ada rombongan nisa itu dianggap mahram, yaitu jamaah tunisa. Ini 3 pendapat ya. Nah, kalau di Iltizam ini kita mengambil pendapat yang rojih ya, yaitu pendapat pertama, mahram wajib, mahram hakiki. Itu yang kita ambil pendapat.
Jadi mohon maaf kalau tidak mahram hakiki, ya kita anggap eh, ya tidak ada kewajiban untuk kesunatan untuk umroh. Ini yang kita ambil ya pendapat, yaitu harus mahram hakiki. Jadi kita eh, kalau ibu-ibu yang tidak ada pendamping mahram hakiki, ya mohon maaf kita belum bisa menerima, belum bisa menerima. Gitu ya. Allah. Baik, ada tanggapan barangkali Ibu Ibu Ode, silakan. Nggak ada Ustaz, nanti disiapkan aja ntar mahramnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu Ode. Ya. Dari yang lain barangkali ada dari dokter juga nih, Dokter Nanang dari Samarinda. Para dokter hari ini bertanya ya. Insya Allah nanti ketemu semua di Mekah ya di Ramadan. Ya, Pak Dokter kalau ada Nanang dokter sangat membantu ya. ya, Kemarin karena ya biasalah ada yang sakit, ada yang kejepit juga sampai pingsan. Ya, alhamdulillah kalau ada dokter yang menyertai itu sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat membantu. Ya, semoga ada dokter yang perempuan juga ada, dokter yang laki-laki ada. Kalau ada lengkap ini, insya Allah. Gitu ya. ada pertanyaan dari dokter yang laki-laki nih, Ustaz. Dokter Nanang. Adakah program kajian Islam di Tanah Suci? Ya, insya Allah nanti kita akan upayakan sebagaimana tahun kemarin. eh, kita upayakan ada kajian di yang bisa kita selenggarakan kemarin di hotel ya, di hotel. Terutama yang agak jenak itu pas Idul Fitri ya. Jadi setelah sholat Idul Fitri, kebetulan sholat Idnya itu sehari mendahului dari Indonesia. Jadi kita sudah Lebaran, di Indonesia masih puas. Nah, kita alhamdulillah bisa sholat Id dan kita melihat mungkin sholat Id terpanjang di dunia ya. Karena jalannya itu sampai mungkin 5 kilometer itu sholat Idnya. Selesai itu kita syawalan, syawalan di hotel dan selalu kita manfaatkan untuk kajian ya. Baik nanti di Mekah maupun di Madinah. Dan kita upayakan memang kajian-kajian sirah, boleh juga nanti kajian muamalah selama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kita upayakan memang di hotel ya. Karena memang tradisi orang Arab itu kumpul lebih dari 5 itu sudah dilarang. Takut sekali dengan orang kumpul-kumpul ya. Jadi kita upayakan nanti hotel dan alhamdulillah lebih khusyuk dan lebih jenak ya. Nanti pembahasan sirah, tapi sirah yang politis ya, tidak hanya sirah yang eh, sifatnya ruhiyah saja, tapi sirah yang ideologis dan politis. Kita kan insya Allah seperti itu. Itu ya Allah. Baik, insya Allah terjawab ya. Dokter Nanang, ya, silakan disiapkan berangkat bareng-bareng nanti di Ramadan. Pertanyaan dari Bu Heni, mahram adik laki-laki boleh Kak Ustadz? Iya, boleh. Jadi mahram nasab itu urutannya pertama ke atas itu bapak, ke bawah itu anak laki-laki, ke samping itu saudara laki, kemudian serong ke atas itu paman atau pakde, laki-laki, kemudian serong bawah itu keponakan laki-laki. Nah, itu yang disebut mahram hakiki ya, mahram nasab. Kemudian mahram nikah itu adalah suami. Dan suami itu laki-laki ya, gitu ya. Silakan mahram itu banyak kok. Silakan dipilih. Yang penting balik ya, yang penting balik. Balik sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab lah. Poinnya di situ. Baik, apakah masih ada pertanyaan pada Ustadz Condro sebelum kita masuk ke teknis ya dan informasi beberapa paket, termasuk teknis tabungannya nanti seperti apa? Kita sudah siapkan beberapa tools ya, ada formulir pendaftaran dulu, kemudian di formulir itu bisa diisi pilihan targetnya dulu apa gitu.
Intinya kita tidak mengkaitkan antara program tabungan dengan umroh. Kalau sudah terkumpul baru nanti kita akadkan agar kita tetap aman ya dalam akad, tidak berakad dengan multi akad atau double akad. Silakan kalau masih ada bisa ditanyakan kepada Ustadz sebelum kita masuk ke teknis atau pilihan-pilihan paket yang tersedia nanti di Iltizam Travel and Tour ya, insya Allah di full Ramadan. Untuk spill awalnya itu ada yang paket 1 bulan full ya, kalau memang ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah selama Ramadan full itu insya Allah kita ada ya. Ada juga yang hanya awal Ramadan tadi sekitar 14 hari lah kurang lebih. Kalau ternyata ada yang kurang lebih sama secara harga 16 hari ya bisa saja kita tambahkan nanti harinya. Kemudian ada juga yang itikaf ya. Jadi 2 gelombang pertama dan 2 gelombang di akhir Ramadan. Insya Allah Idul Fitri di Masjidil Haram biasanya. Kemudian kita lanjut sawalan di Madinah. Ya, kita ziarah kepada makam Rasulullah. Ya, kemudian ada kajian-kajian juga di sana. Dan banyak hal lah yang akan kita lakukan secara positif untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kalau masih ada sebelum Ustadznya izin undur diri karena ada tamu juga di rumah ya. Ada apa namanya? Oh iya, ada Daeng nih, Daeng. Silakan Daeng. Daeng Irwansyah. Ada yang bawa kopi juga berarti nih Ustaz di Mekah. Silakan Daeng. Bisa di-unmute Daeng. Bolehkah bawa anak-anak Ya, boleh saja. asal bisa dijaga ya Ustaz ya. Iya. Tapi karena ini umroh mandiri, jadi tanggung jawab terhadap anak-anak memang dibebankan kepada yang membawa ya. Jadi nanti pembimbing atau nanti juga disediakan mutawif, itu hanya membantu saja ya. Tapi tanggung jawab penuh itu pada orang tuanya. Gitu ya. Jadi insya Allah boleh saja. Karena saya biasa mendampingi umroh, tapi di luar Ramadan itu, ya hampir semua pasti ada yang bawa anak-anak itu. Anak-anak. Dulu program umroh plus Uzbekistan itu malah ada yang bawa keluar anaknya sampai 5 ya. Suami istri terus anak 5. Jadi dibawa semua itu. Boleh saja silahkan. Gitu ya. Allah. Ya. Insya Allah terjawab ya. Baik, kalau mau bawa anak silakan. Siap, Ustaz. Malah bagus banget untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajarkan bagaimana uh, ketauhidan dan seterusnya. Nanti uh, soal pengarahan-pengarahan insya Allah nanti dibantu dan juga ada mutawif di sana yang biasanya sudah terbiasa menangani jamaah anak-anak juga gitu. Berikutnya berarti sudah siap ya. Daeng berangkat ini satu keluarga nih insya Allah. Insya Allah Ustaz, mohon doanya sekeluarga. Amin. Baik, dari Bu Santri, Bu Santri ya. Santri kreatif. Santri kreatif. Kalau mahramnya diwakilkan kepada orang yang berangkatnya dengan pasangan, bagaimana Ustaz? Misal saya berangkat dengan istri, tetapi ada tetangga atau teman perempuan yang mau ikut. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah boleh langsung Iya. dibawa atau diakadkan dulu? Kalau kita mengambil pendapat yang tidak boleh ya, jadi tidak boleh. Mahram tidak ada istilah wakalah atau perwakilan dalam hal mahram. Makanya kita mengambil pendapat yang kuat, mahram harus hakiki. Hakiki itu maknanya apa? Mahram yang sesungguhnya, bukan mahram yang diwakilkan ya. Jadi nggak ada istilah mahram itu diwakilkan. Ya seperti suami istri kan nggak ada yang namanya suami wakil. Nggak ada. Jadi dalam kajian muamalah kita ya diwakilkan itu akad. Tapi kalau subjek akad tidak bisa diwakilkan. Mahram itu termasuk subjek akad, jadi tidak bisa diwakilkan. Semua akad boleh diwakilkan, tapi kalau subjek akad, semua subjek akad tidak boleh diwakilkan. Misalnya akad nikah kalau mempelai laki-laki nggak datang bisa diwakilkan, itu mewakili akad. Tapi setelah akad nikah menjadi suami tidak boleh diwakilkan. Jadi subjek akad tidak boleh diwakilkan.
Itu kajian muamalah ya. Nanti insya Allah di program umroh ini nanti bisa juga ada kajian muamalahnya ya. Silakan nanti diupayakan ada sesi-sesi untuk kajian muamalah. Di samping kajian ibadah umrohnya juga ada kajian sirohnya. Nanti insya Allah kita manfaatkan selama di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Gitu ya, insya Allah. Baik, misalnya terjawab ya, santri kreatif. Semoga eh, terjawab tadi dan jelas bisa mempersiapkan mahrumnya agar benar-benar sesuai dengan, karena kita sangat berhati-hati ya, eh, dari semua pendapat tadi ya kita ambil yang sangat hati-hati agar tidak kemudian apa namanya sembarangan mengambil mahrum, khawatirnya tidak sah, nah kita kena semua nanti. Ya, karena itu kita berhati-hati. Baik, kalau masih ada silakan mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke teknis atau paket-paket yang ada untuk kemudian kita jadikan target eh, bisa menjadi kendaraan kita sampai ke Baitullah ya, dengan keluarga. Insya Allah soal harga ini kita pilihkan yang sangat hemat sekali karena memang niatan kita itu pengen umroh bareng-bareng lah. Kita konsepnya mandiri, kemudian termasuk eh, di sana juga saling supportnya seperti apa ya. Insya Allah bisa tanya-tanya ke teman-teman ya kalau yang sudah ikut kemarin yang di Balikpapan bisa tanya ke Pak Rio, ya ada Pak Gunawan, yang atau yang di Core Essay juga ada beberapa kemarin ya yang kemudian sudah pernah ikut juga alhamdulillah. Kemarin kita 35-an kurang lebih ya, 35-an. Harapannya yang tahun ini bisa lebih banyak ini ya untuk kemudian kita bisa bareng-bareng. Jadi semua semua kloter itu mungkin kecuali yang awal ya, yang awal kan sebelum yang itikaf berangkat itu sudah pulang. Tapi kalau yang ambil full itu ya akan ketemu semua kloter berarti. Ya. Yang ambil full kita kasih yang hemat juga, bahkan lebih hemat dari yang itikaf ada, hanya memang posisi hotelnya agak sedikit jauh, tapi ada shuttle bis yang free. Ada bis gratisnya itu. Sehingga bisa bolak-balik. Kemarin kita pakai pakai hotel itu dan pakai bis itu juga. Kemudian kita bolak-balik ke Masjidil Haram. Baik, sudah semua terjawab berarti ya untuk persoalan ibadahnya, persoalan fikihnya, program-program kajiannya tadi insya Allah akan kita tambahkan tadi persoalan muamalah, nah, termasuk sisi politis saksianya juga barangkali bagaimana para sahabat ya yang paling menyentuh itu perjuangan Bunda Khadijah ya ketika Rasulullah ke Gua Jabal Nur ya di atas itu beliau dari Mekah berjuang membawa makanan kemudian harus naik memikul makanan itu sendiri ya ke bukit. Masya Allah perjuangan beliau sangat ikhlas dan kemudian eh, benar-benar mendapatkan tempat istimewa di hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau sudah tidak ada kita lanjut ke teknis ya. Saya izin untuk lanjut ke teknisnya. Kemudian kita tampilkan dulu yang pertama ada formulir. Yang pertama kita tampilkan adalah formulir. Nah, nanti eh, jika memang sudah sepakat ya atau sudah diskusi dengan keluarga, dengan pasangan, dengan mahram, ingin mengikuti tabungan umroh Ramadan, ini insya Allah berlaku apakah untuk tahun yang sekarang atau memang untuk tahun depan, tapi sebaiknya diprioritaskan untuk tahun ini dulu saja. Doakan, dawamkan, insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang selama kita ikhtiar, kalau memang sudah Allah tentukan untuk kemudian kita berangkat, ya insya Allah berangkat. Nah, formulirnya ini kita mulai dari identitas diri dulu, ya nama lengkap, sesuai KTP atau paspor, kalau sudah ada paspor, sambil ngurus-ngurus paspor dari sekarang barangkali, nomor WA aktifnya, nomor KTP, email aktif, ada ini nanti emailnya kita gunakan untuk eh, kayak tabel untuk tabungan ya tabel untuk tabungan umroh nanti setelah ini kita kita perlihatkan lagi sehingga setiap bulan itu akan kita update terus progresnya ya komitmen di tanggal berapa kemudian setelah transfer kita perlihatkan sudah progresnya sudah sekian ya Insya Allah sudah on progress nih kalau mau berangkat bareng di Ramadan tahun ini gitu nomor paspor kalau sudah ada kalau belum nanti dituliskan saja belum sedang proses atau pembuatan gitu ya
tempat dan tanggal lahir, jenis kelaminnya, status pernikahan, belum menikah, menikah, atau pernah menikah. Karena tadi soal mahram sangat penting ya. Soal mahram, maksudnya nanti tidak sah atau malah kita kena semua karena kita tidak perhatikan persoalan mahram ini. Alamat lengkap domisilinya, pekerjaan dan perusahaan atau lembaga tempat bekerjanya. Ini rata-rata saja, rata-rata penghasilan, tidak harus detail ya, range-nya saja sekitar berapa, sehingga kita bisa eh, bantu analisa juga apakah memang bisa ikut yang tahun ini atau mungkin sebaiknya tahun depan saja biar tidak terlalu memberatkan misalnya. Dapat informasi tabungan umroh ini dari siapa, ya, apakah langsung atau mungkin dari media mana, biar kita juga analisa, oh ternyata kita sudah cukup luas nih informasinya dan seterusnya. Di sini juga kita cantumkan ada nama ahli waris. Ya. Artinya kalau terjadi apa-apa atau mungkin eh, nomornya mungkin susah dihubungi, sementara waktunya kita harus konfirmasi, ya kita akan coba hubungi nomor yang tertera sebagai ahli warisnya siapa. Jadi akan kita coba hubungi di sini. Jadi datanya harap dibantu isi semua ya. Nah, kemudian ada pilihan paket. Nah, pilihan paket ini yang tersedia nanti di Ramadan tahun ini. Ini untuk harga tahun ini ya. Untuk tahun depan, insya Allah akan menyesuaikan lagi, tapi biasanya nggak terlalu banyak perubahan. Ya, justru kita menginginkan harapannya bisa turun ya. Tapi kalau ternyata naik ya, memang situasi ekonomi kita, inflasi biasanya ya seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau memang mau nabung jangka panjang, bagusnya memang dikonversi ke emas ya. Tapi kalau memang kebutuhannya mau prioritaskan dulu sekarang nih, nah tahun ini ya boleh-boleh saja dengan rupiah karena memang sudah sangat dekat ya, kurang lebih sekitar 5 bulanan lah. Nah itu bisa coba kita ikhtiarkan insya Allah. Nggak ada yang mustahil ya, insya Allah nggak ada yang mustahil. Kita niatkan, kita dawamkan. Bahkan saya tahun lalu juga tuh nggak ada ekspektasi untuk bisa berangkat itu ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa berangkat dan bisa membawa orang tua juga itu ya, untuk kemudian bisa umroh ya di Masjidil Haram dan seterusnya. Jadi kita luruskan niat ibadah karena Allah dan komitmen setoran awal tabungan umrohnya berapa, peserta tabungan umroh memahami bahwa tabungan umroh ini hanya akad tabungan kot ya. Kita kot dulu nih. Jadi kalau sewaktu-waktu kalau ada kebutuhan darurat, nggak usah sungkan, nggak apa-apa diajukan saja bahwa ada kebutuhan darurat nih. Sepertinya untuk tahun ini skip dulu karena ada urusan darurat yang sangat urgent sehingga saya harus menarik tabungan saya. Nggak apa-apa silakan ya. Bisa diajukan kapanpun yang tentunya ada batas waktunya juga kalau ternyata targetnya tahun ini dan seterusnya. Dan nanti juga untuk proses pencairannya biasanya kita ada skemanya juga ya, tidak langsung hari itu juga kalau memang apa namanya sangat dibutuhkan. Artinya kita sesuaikan kebutuhan yang ada ya, dan urgensitas yang memang kita kita eh, apa namanya alami bersama. Nah, kemudian untuk apa namanya komitmen kami, insya Allah ini langsung diawasi oleh gurunda kita, Ustadz Chandra Triyono, ya, sehingga akan menjaga amanah dari para peserta dan hanya akan menggunakan dana tabungan ini sesuai akadnya, yaitu untuk umroh nantinya. Jadi kita komitmen ya, kita akan jaga amanah dari Bapak Ibu sekalian yang sesuai dengan akadnya ya, untuk umroh, tidak digunakan untuk yang lain. Nanti untuk setoran angsuran ada 2 rekening pilihan. Yang BSI bisa ke ini atas nama saya sendiri, Ali Akbar, kemudian atas nama Ustadz Beni juga, Riza Isbeni ya. Kalau yang pakai Bank Jago Syariah agar nanti bisa terfasilitasi semua. Ya nanti akan kita buatkan kantong-kantongnya juga. Di Jago biasanya dia bisa bikin kantong sampai 60-an kantong. Nah, itu bisa dikoneksikan dengan orangnya jika memang berkenan. Tapi ada juga yang dia nggak mau dikoneksikan, takutnya ngelihat tabungannya udah banyak, malah ingin ditarik semua dan seterusnya. Jadi insya Allah kita terbuka semua laporan-laporannya, progresnya. Jadi ini laporannya, formnya ya nanti akan kita share setelah ini, akan kita share di grup, juga akan kita share di chat
Cek, cek, cek. Mohon maaf, terlempar tadi ya. Kita share ulang. Jadi nanti setiap jamaah, ya, setiap orang akan kita buatkan tabel rekapitulasi kayak gini. Setelah bayar akan langsung kita kirimkan linknya. Ini kita sudah isi ya. Berarti masih kurang berapa lagi. Nah ini misal ini belum diisi ya. Ini kan untuk yang paket full 1 bulan nih. Ya full 1 bulan misalnya mau DP 5 juta dulu. Masih ada 5 bulan, tenornya 5 bulan, berarti 5 bulan ini kalau dari 39 dikurangi 5 berarti 34. Masih ada 5 bulan, mau dibagi 5 berarti per bulan angsurannya 6.800.000. Ya. Berarti di sini kita tuliskan, misalnya ini belum dibayarkan ya. Nah, jadi kayak gini dia. Nanti kekurangannya kelihatan. Oh, ini sudah bayar angsuran, sudah bayar DP 5 juta, angsuran bulan pertama juga sudah, misalnya di bulan kedua. Nah, berarti sisanya masih ada 27 lagi. Artinya komitmennya per bulan 6, kita samain aja semua komitmennya biar nyampe, biar sunatullahnya lah ya, 6.800.000 ini per bulan kalau mau ambil yang pakai 39. Bentar, 39 sini berarti 39 pas. Nah, kalau ternyata lagi ada rezeki mau langsung bayar 10 juta, boleh juga. Jadi nggak harus persis sama. Nah, berarti mulai dia makin mengurangi lagi tuh 10 juta gitu karena lagi ada profitnya bagus misalnya. Berarti tinggal 7 juta 200. Bulan keempat udah lunas ternyata. Ya, jadi ini bisa fleksibel, ya, bisa fleksibel kelebihannya. Nah, atau mau ambil yang paket awal Ramadan misalnya 29 juta. 29 juta misalnya di sini dia DP-nya 1 juta dulu. Jadi DP-nya pun terserah ya. Kita nggak patok karena kan ini tabungan ya. Ini tabungan jadi semampunya dulu aja. Mau 500.000 juga silakan. Yang penting kita udah niat dulu lah. Nah, kita udah niat. Cek, cek, cek. Mohon maaf ya. Sinyalnya kurang bagus. Saya coba ganti sinyal lagi. Semoga bisa lancar yang ini. Nah, tadi kita coba simulasi ya. Kita coba simulasi yang 29 paket awal Ramadan. Jadi per bulannya 5.700. 5.700. 5.700. Biar bisa make sense hitungannya, berarti per bulan 5.700, totalnya 29 juta. Misalnya DP-nya di sini berapa? 500.000. Nah, hasil 500.000. Kemudian bulan pertama ternyata sesuai nih 5.700.000. Ternyata bulan kedua mau langsung bayar 10 juta misalnya. Nah, berarti kekurangannya tinggal 2.800.000. Jadi pas tuh 10 lebihan ya, 10 juta. Jadi berapa aja sih intinya, kita nggak ada patokan, hanya kan tetap harus ada komitmennya, biar kita bisa saling mengingatkan gitu misalnya 10, 2 juta 8. Atau ternyata memang dihitung-hitung rada berat untuk tahun ini, nah bisa contoh yang 12 bulan atau 16 bulan untuk Ramadan berikutnya. Nanti kita target nih, kita target 40. Sekarang kita DP 2 juta dulu. Berarti masih ada 16 bulan misalnya.
ya untuk Ramadan berikutnya. Nah, ini bisa. Kemudian kita coba komitmenkan setiap bulan berarti 2.300.000-an. Ya, sehingga nanti Ramadan tahun berikutnya bisa ikut, ya, kita iktikaf di sana. Jadi kita cari senyamannya kita aja, sebisanya yang bisa kita komitmenkan, ya, untuk kemudian harapannya kita bisa bareng-bareng umroh dan iktikaf di sana. Kurang lebih seperti itu teknis-teknisnya. Untuk pilihan paketnya kurang lebih ada nih yang di layar. Coba zoom. Ada yang full Ramadan 36 hari. 30 hari Ramadan di Madinah. 1,7 kilometer nih dari Haram, karena kita ingin bisa terjangkau lah harganya. 39. Bahkan ini kalau dibandingkan dengan yang itikaf yang cuma 16 hari masih lebih murah yang ini yang eksklusif ya, eksklusif. Masih masih lebih murah yang full. Kenapa? Karena yang 16 hari yang itikaf ini memang lebih dekat jaraknya. Karena lebih dekat jaraknya biasanya hotelnya juga lebih mahal, bintangnya juga lebih banyak, ya. Ini bintang 3, ini bintang 4. Jadi sesuai kenyamanan aja lah. Tapi untuk yang jauh pun ya ada bisnya, ada shuttle-nya itu biasanya free, ya, gratis. Bahkan dia ada titik-titik tertentu. Jadi seru juga kita berangkat bareng-bareng, ya, ke titik yang dijemput atau yang diantar. Nah, kita ke masjidnya juga bareng-bareng. Nah, seperti pengalaman Ramadan kemarin begitu, kita full pakai shuttle bis. Karena kemarin kita kumpulnya di sini, udah nggak dapat lagi hotel-hotel yang dekat. Ya. Makanya dari jauh-jauh hari ini kita sudah cari, alhamdulillah udah ketemu nih, ya, yang kemudian ternyata lebih nyaman, mau lebih dekat, ya, dengan Masjidil Haram. Nah, ada sekitar 7. Kemudian untuk yang itikaf premium juga di hotel yang kurang lebih 3,7 kilometer ini juga bisa pakai shuttle bis. Ya, saya mau ikut itikaf tapi budgetnya sekitar 30-an, ya, ada. Kalau ternyata cukup bisa 42 yang lebih dekat juga bisa. Nah, jadi insya Allah kemudian semuanya tersedia. Dan awal Ramadan yang paling hemat ya, 27 saja. 27 kurang lebih di sana kemudian akan kita maksimalkan awal-awal Ramadan. Nah, ini kurang lebih paket-paket yang bisa dipertimbangkan, ya, untuk target dari umrohnya. Ya. Yang paling make sense mungkin yang paling bisa cepat kita coba targetkan di awal mungkin yang 27 dulu. Kalau ternyata rezekinya lebih, nah bisa ditingkatkan. Jadi mau ganti paket pun selama kemudian belum kita close pendaftarannya, ya insya Allah, ya masih bisa kemudian menyesuaikan. Atau targetnya misalnya yang full, tapi ternyata kodarullahnya masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Nah, udah nggak apa-apa, nanti ikut itikaf aja. Ya, itikaf apakah itu yang eh, agak jauh hotelnya atau yang dekat, ya itu bebas. Ya, tinggal nanti didiskusikan paket-paketnya agar bisa lebih menarik. Ini kita ada videonya, ya. Kita coba simak dulu mana videonya tadi. Oh, bentar, bentar. Atau mungkin ada tambahan dulu dari Ustadz Beni menceritakan pengalaman kemarin. Silakan Ustadz Beni. Cukup, Tat. Nanti saya mungkin nambahin ketika ada pertanyaan. Oh iya, pertanyaan-pertanyaan teknis ya, silakan Ya. bisa ditanyakan nanti. Eh, atau mungkin nanti grupnya kita buka saja ya. Kemudian kita kasih kesempatan untuk tanya jawab, tapi ada jadwalnya gitu hari-harinya. Takutnya ada yang kebablasan sharing hal-hal yang sepertinya tidak diperlukan di grup gitu ya. Jual umum-umum dan seterusnya. Jadi kita batasi memang informasinya biar nggak distrak terlalu banyak informasi juga akhirnya orang jadi malas baca grup gitu ya. Ini kita coba buka dulu videonya. Videonya biar lebih menarik. Ini kita simak. Oke.
Bayangkan, Ramadan kali ini Anda bukan hanya beribadah di rumah, tapi umat Islam dalam suasana penuh keberkahan. Guru kita, Ustadz Haji Dwi Condro. Berhaji bersama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala umroh setara haji bersama Rasulullah dan di masjid Haram, Anda berpeluang meraih Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Kami dan 6 paket premium awal Ramadan 14 hari hanya juta. 10 hari awal Ramadan di Makkah, 16 hari hanya 33 juta saja. 10 hari terakhir Ramadan, ditambah 4 hari Syawal di Madinah. Untuk meraih Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Dekat, lebih khusyuk. Semua paket hadir dengan sistem makan opsional atau kombinasi tan terganggu urusan makan. Masjidil Haram pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan malam, ketika doa diangkat, dosa diampuni, dan pahala tanpa batas. Jangan tunggu tahun depan. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat. Ramadan 1447 Hijriah bisa menjadi Ramadan terbaik dalam hidup Anda. Hubungi sekarang dan amankan kursi Anda sebelum penuh. Eltizam Tour and Travel. No WhatsApp 08 11221 45. Ya itu ya untuk program kita, alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Silakan didiskusikan dulu saja, ditimbang-timbang dulu kira-kira mau ambil yang mana paketnya, atau tadi intinya paketnya range-nya sekitar 35-40 lah, atau untuk yang itikaf ya 33 tadi ada malah juga. Nanti kita bantu dari sisi teknisnya, reminder per bulannya dan seterusnya. Nah itu barangkali dari sisi teknis ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan teknis silakan. Kalau di itu ya di inbox sudah ada. Nah, terkait dengan makan. Nah, ini makan kita opsional tadi ya. Karena pengalaman kemarin kita siapkan makan pun itu justru ternyata malah kesulitan, apalagi di bulan Ramadan. Akhirnya banyak makanan yang nggak kemakan gitu. Ada juga yang harus pulang ke hotel dulu untuk bisa makan. Sementara untuk mendapatkan tempat di Masjidil Haram itu cukup sulit itu. Ya, akhirnya karena untuk menjaga tempat kadang akhirnya bawa makanan sendiri, udah nyari di luar yang kira-kira bisa dibawa ke masjid gitu ya, untuk kemudian bisa mengamankan tempat. Karena kalau udah keluar itu susah lagi kita kembali ke tempat yang sama. Saking banyaknya orang, ya. Jadi itu dinamikanya atau asiknya lah ya, serunya kita beribadah, kita iktikaf kemudian di Masjidil Haram, ya. Kenapa kemudian akhirnya kita memilih wah, urusan makan ini kayaknya kita opsional. Gak banyak yang bawa rice cooker sendiri, ya. Artinya sebelum, karena kadang-kadang juga kalaupun ada jadwal makan, eh, makanan belum ada, sementara jadwal ke ke Masjidil Haram harus udah siap, ya. Akhirnya ya udah, kadang juga kesulitan nanti janjian ketemunya di mana, sementara orang begitu banyak. Jadi emang opsional ya, opsional. Kalaupun nanti yang
paling memungkinkan untuk bisa selalu ada ya yang dekat dengan Masjidil Haram, yang paket apa namanya tadi, yang kan cukup cukup terjangkau. Ya, misalnya mulai mau buka puasa atau mau sahur bisa pulang dulu ke hotel, atau mau dibawa juga ke ke masjid, itu kita belum tahu nanti fleksibilitasnya kayak gimana. Tapi untuk awal Ramadan akan kita coba pastikan itu. Ketika kita sudah di sana, kita coba pastikan semua hal terkait dengan makanan. Nah, akhirnya kita bikin disclaimer duluan. Jadi yang memang mau bawa rice cooker dari Indonesia, ya itu bisa kita apa namanya kasih opsional tadi ya, untuk yang memilih untuk memasak sendiri. Bahkan kita sudah sediakan paket kemarin ya, Kang Beni, artinya ada support rice cooker yang mini, kemudian dengan beras ya, sehingga bisa lebih irit di sana, atau bisa lebih lebih inilah lebih prepare, karena persoalan jadwal ibadah kan bisa jadi beda-beda gitu. Jadi kita mungkin pola makannya itu kurang lebih seperti itu. Ada yang memang full catering juga bisa ya. Kemudian apa namanya, mandiri juga sangat bisa. Justru kemarin kita banyak yang lebih milih mandiri ya, karena bisa mengatur sampai atau orang misalnya masih macet di jalan gitu terus. Jadi dinamikanya seperti itu sih untuk situasi di bulan Ramadan ya, sehingga kita kasih opsional. Mungkin kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua nanti akan ditambahkan sama Ustadz Beni ya, terkait dengan hal-hal ini ya, makanan, kemudian yang lainnya. Berikutnya dari Ummu Hamdan, perbedaan umroh mandiri dengan umroh yang seperti biasa. Nah, ini untuk kita bisa bedakan, kalau umroh mandiri itu tadi ya, kita sudah disclaimer juga di layar, tidak termasuk perlengkapan. Ya. Jadi perlengkapan kita siapkan masing-masing, termasuk kopornya, seragamnya. Paling kita itu menyiapkan untuk tanda tanda kelompok kayak kayak sal gitu ya, yang dipakai Ustadz Pak Dio ya, yang warna merah. Nah, itu tanda kita sebagai satu tim gitu. Tapi untuk seragam dan lain-lain kita enggak. Dan konsep umroh mandiri ini ternyata sudah difasilitasi bersama pemerintah Saudi. Jadi sebetulnya kalau kita mau berangkat sendiri pun ambil aja. Hanya kan kita butuh pengalaman. Ya, kita butuh pengalaman, kita butuh teman. Nah, kebetulan ini kita bersama UDC, gurunda kita, mau membersamai kita. Sehingga kalau sudah ada ilmunya, bahkan nanti akan kita pandu bagaimana caranya kita umroh, karena kan umroh ada umroh badal ya. Umroh pertama, kedua itu untuk dirinya sendiri. Umroh berikutnya mau umroh badal, misalnya untuk orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, itu bisa insya Allah. Ya, kita umroh badal, kita niatkan atas nama mereka, kemudian melakukan umroh, insya Allah pahala itu sampai kepada mereka. Nah, ini kita kasih arahan, bahkan kemarin saya langsung menemani bagaimana caranya bisa mengambil mikot ya. Setelah umroh satu dua selesai, saya temenin untuk kemudian mengarahkan mengambil mikot di mana posisinya, di Masjid Aisyah misalnya yang paling dekat, kita naik bisnya di mana, kemudian di sana ngapain aja, sholat dulu dan seterusnya. Rukun-rukun umroh itu sudah mulai dilakukan. Saya antarkan sampai nanti melakukan tawaf ya, sampai setelah umroh. Nah, seperti itu. Sehingga berikutnya mereka mau berangkat sendiri juga bisa, atau bapak ibu mau berangkat sendiri juga bisa. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau umroh yang biasa kan selalu harus ada yang temenin ya, kemudian semua perlengkapan juga sudah disediakan. Makanya kenapa harganya lebih mahal, karena harus bayar banyak yang kemudian apa namanya, pembayaran itu dijasakan kepada si travelnya. Kalau kita semuanya mandiri, sehingga memang harganya lebih hemat ya. Karena dengan seperti ini kita bisa lebih fokus ibadah, harapannya begitu. Ya, jadi kurang lebih perbedaannya begitu ya Bu. Makanya kenapa umroh mandiri itu jatuhnya lebih hemat, lebih murah, karena kita tidak terlalu banyak menghandle hal-hal yang sebetulnya bisa kita handle sendiri. Jadi mungkin kurang lebih begitu sebagai penjelasan singkatnya ya.
Nanti kalau ada yang mau ditambahkan dari Ustadz Beni mungkin boleh ya, silakan Ustadz Beni. Ya, mungkin mau menambahkan terkait dengan makan. Pengalaman tahun kemarin itu karena kita di bulan suci Ramadan lebih fokus ke masjid, sehingga semua jamaah, hampir semua jamaah, kalau tidak ada sakit, tinggal di kamar, itu berangkat ke Masjidil Haram itu sebelum asar, artinya sekitar jam 3 sore. Nah, kalau karena kita hotelnya itu berjarak 3,5 kilo, artinya kita harus mempersiapkan bekal untuk buka dan bekal untuk sahur sekaligus dibawa. Nah, dengan pengalaman itu lebih simpel atau lebih enaknya itu kita bekal dari hotel, baik itu masak sendiri ataupun catering. Artinya berangkat jam 2:30, ikut sholat taraweh dan itikaf, kembali ke hotel biasanya jam 7 pagi. Nanti di hotel jam 7 itu istirahat, beberes ataupun masak lagi jam 3 berangkat. Jadi aktivitasnya seperti itu rutinitasnya. Jadi kemungkinan terkait makan itu masak di kamar hotel ataupun ada catering. Mungkin itu. Kalau perbedaan tambah sedikit tuh perbedaan apa mandiri dan yang resmi. Kalau yang disampaikan dengan Ustadz Ali itu teknis di lapangan ketika menjalankan ibadah. Tapi untuk secara resmi legalitas ini kita juga resmi walaupun eh, perizinan untuk apa namanya visa dan Siskopatu itu kita masih apa nama menggunakan rekanan gitu. Jadi secara legalitas kesahannya itu tetap sah dengan menggunakan izin dari rekanan dari Eltizam. Mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, syukron. Ustadz Beni. Ada tambahan lagi pertanyaan barangkali dari yang lain? Atau konfirmasi, tapi kurang lebih teknisnya seperti itu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Nanti untuk link pendaftaran tabungannya akan kita share ya. Mana ya tadi? Agar barangkali bisa mulai dipelajari dulu, bisa ditimbang-timbang dulu, bisa juga kemudian langsung mulai diisi gitu ya. Alhamdulillah nih udah ada beberapa yang sudah daftar dari Garut kemarin ada 4 orang ya, termasuk Pak Edi. Kemudian tadi Bu Dokter juga sama keluarga, insya Allah Pak Dokter juga insya Allah ya tadi sudah mulai nanya-nanya. Nah itu ya linknya bisa mulai diisi nanti. Artinya ini untuk yang mau angsur ya, tapi kalau ternyata dananya sudah ada ya bisa saja langsung lunas ya biar lebih aman gitu. Terus kemudian bisa memastikan satu tempat ya, apakah itu di awal atau mungkin itikaf. Oh ya, biar ini disclaimer bahwa untuk awal Ramadan itu memang Ustadz Wicondro itu belum ikut ya. Jadi Ustadz Wicondro itu nanti ikutnya bersama Umi Alina, bersama istri beliau, nanti itu mulai itikaf baru ikut. Jadi untuk yang full Ramadan akan ketemunya nanti insya Allah di apa namanya pertengahan Ramadan. Jadi ketemu di sana nanti untuk yang full Ramadan. Artinya kelebihannya tadi kalau full Ramadan kan dari awal Ramadan itu sampai akhir bisa itikaf full. Ya. Begitupun yang ikutnya awal saja, mungkin karena keterbatasan dari sisi dana tadi ya, Insya Allah akan kami temani ya, saya dengan Ustadz Beni nanti akan menemani di awal Ramadan. Kemudian sampai pulangnya juga Insya Allah. Kemudian membersamai lagi yang akan berangkat itikaf. Jadi kurang lebih polanya seperti itu. Jadi kalau memang pengen bareng sama UDC, sama Umi ya, sama Ustazah Alina itu memang mulainya dari itikaf. Ya, apakah nanti yang milih yang dekat dengan Masjidil Haram ataupun yang agak jauh tadi, insya Allah sama saja. Akan tetap bertemu dengan beliau-beliau juga. Gitu.
termasuk kajiannya akan kita satukan nanti ya. Kalaupun ternyata kurang memungkinkan ya kita akan bagi beberapa titik, tapi insya Allah tetap dengan beliau. Kemudian kita adakan kajian ya, kurang lebih begitu barangkali ya untuk disclaimer-nya. Khawatirnya memilih yang paling hemat di awal Ramadan, ekspektasinya bersama UDC, ternyata UDC-nya belum bisa ikut ya. Jadi UDC-nya itu akan mulai ikut di Itikaf nanti insya Allah. Jadi Idul Fitrinya bareng-bareng semuanya, mulai dari yang berarti 3 kloter tadi ya, yang full Ramadan, yang itikaf dua kloter. Nah ini kemudian kita akan Idul Fitri bareng-bareng di eh, Masjidil Haram. Itu Masya Allah ya, Idul Fitri di Masjidil Haram itu luar biasa. Ya, punya kenikmatan tersendiri lah. Yang kemudian bisa benar-benar kita jadikan pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup kita Mas. Tahadus bin Nikmah, alhamdulillah juga kemarin saya mendapat rezeki bisa mencium Hajar Aswad ya, Masya Allah ya. Dikasih kesempatan sama Allah beberapa kali muter, putaran terakhir makin mendekat alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad ya. Masya Allah luar biasa, itu sesuatu yang sangat luar biasa yang saya rasakan secara pribadi. Jadi insya Allah kita saling support di sana. Eh, Konsep umroh mandiri juga ini ya memang lebih banyak mandiri nanti, hanya saja kita saling mensupport satu sama lain. Artinya kalau memang belum tahu, insya Allah kita akan bantu, kita akan temenin, kita akan arahkan, bahkan kita butuh mutawif jika memang hal-hal yang sifatnya urgent untuk dibantu dan sebagainya. Kemarin ada yang sakit juga di Masjidil Haram ketika tawaf, ya kita bantu bagaimana caranya agar bisa eh, apa namanya mendapatkan penyelamatan secara teknis dari para medis ya dan seterusnya. Bahkan Umi kemarin sampai menemani, karena kemarin yang sakit Ahwat ya, Umi Masya Allah sampai menemani, harus sedikit menunda sa'inya gitu ya, karena untuk menemani ibu yang sakit itu. Ada pertanyaan lagi, untuk yang shuttle bis apakah tetap mudah aksesnya, mengingat umur itikaf di sana orangnya lebih banyak dan jalanan penuh, dan apakah kamarnya isi 4 orang atau sharing room? Nah betul ya, ini kita maksimal satu kamar 4 orang saja ya. Kita tidak memang tidak mau lebih, khawatirnya malah terlalu sesak. Bahkan kalau bisa 3 orang ya lebih bagus gitu, tapi memang defaultnya 4 orang agar bisa lebih leluasa dan 4 orang ini bisa saling support. Kita atur juga nanti mau request juga boleh, misalnya satu keluarga juga silakan ya, untuk kemudian bisa diatur satu satu roomnya. Jadi karena kan ada privasi ya. Bahkan di hotel yang eh, 3,7 kilometer ini, di rooftopnya itu ada mesin cuci ya, bisa nyuci sendiri ya, Masya Allah. Kemudian disediakan ada banyak mesin cuci, jadi kita bisa lebih lebih hemat. Jadi konsep umroh mandirinya itu benar-benar dapat kita nyuci eh, mandiri di sana, kita cari makanan, saling support, bahkan saling berbagi. Ada yang bawa makanan kering-keringan dari Indonesia itu seperti rendang segala macam, itu dibagi. Ada yang kemudian macam-macam lah, jadi kebersamaannya sangat-sangat terasa di sana ya, karena kita seperti satu keluarga besar gitu ya, kemudian saling support di sana insya Allah. Nah kurang lebih begitu. Konsep umroh mandiri ini lebih hemat karena memang kita lebih banyak melakukannya secara mandiri dan juga saling membantu satu sama lain. Kalau dari travel yang biasa kan memang semua harus disediakan oleh pihak travel. Nah, tentunya kan kalau disediakan oleh pihak travel butuh biaya macam-macam, makanya kenapa biayanya tidak murah ya, cukup besar. Kalau kita coba bandingkan secara harga, wah jauh, jauh banget. Yang lain, konsep umroh Ramadan ini paling murah itu bisa dijamin pasti minimal itu 40. Minimal 40. Ya. Apalagi kalau dekat dengan hotel, dengan Masjidil Haram. Wah, itu bisa 45 ke atas itu. Kalaupun ada mungkin ya 38, 37. Kalau kita 38, 37 udah bisa full Ramadan itu. Tapi eh, yang lain mungkin masih masih separohnya ya, itikafnya saja barangkali, karena memang tadi begitu kita konsepnya mandiri. Jadi harap dimaklumi kalau memang banyak halnya barangkali nanti akan lebih mandiri, termasuk umrohnya. Jadi ada umroh yang jadwal bareng-bareng, ada juga yang kita kasih waktu, silakan yang ada waktu bebas lah. Ada yang mau umroh silakan, ada yang mau itikaf saja silakan, atau ada yang mau pengen explore di daerah-daerah wisata yang ada di daerah wisata religi ya, yang ke Gua Hira barangkali, yang mau ke, ada museum, sudah ada museum baru tuh, museum apa lagi namanya, museum Anur ya kalau nggak salah tuh, Ustadz Beni, yang terbaru tuh, untuk kemudian dia memperlihatkan kayak semacam digitalnya gitu lah.
terkait dengan sirah Nabi dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitulah insya Allah ya. Bisa nanti kita saling support, saling berbagi. Silakan didiskusikan dulu saja dengan keluarga, dengan kawan barangkali biar nanti di sana kita bisa bareng-bareng berikhtiar. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Itu linknya sudah di-share ya. Sudah di-share, tinggal diisi Mungkin saja kalau sudah mantap. izin Tat, mungkin ada tambahan penjelasan bahwa bimbingan umroh bersama Mutawif kan kalau nggak salah ada 2 kali ya. Oh iya, iya. Dan Itu bimbingan umroh bersama Ustadz Dwi Condro juga itu 2 kali kalau nggak salah. Artinya iya, iya. Iya betul tadi bisa lupa disampaikan ya. ada city tour kalau waktunya memungkinkan di eh, Mekah itu tour dan di Madinah ada city tour. Ya biasanya kita usahakan selalu ada ya itu. Karena itu penting juga tadi untuk menambah wawasan kita, keilmuan, kemudian kita juga makin mengenal sirah Nabi dan sirah Nabi kita kan tidak hanya dari sisi spiritual ya, itu juga dari sisi ideologis tadi apa namanya politis bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah dan para sahabat saat itu. Kemudian sebelum berangkat itu kita ada manasik umrohnya dulu atau fikih umrohnya selama sebanyak 2 sampai 3 kali pertemuan bersama Ustadz Dicondro langsung ya. Seperti inilah kita Zoom seperti ini itu biasanya ada pengarahan-pengarahan terkait dengan fikihnya, terkait dengan pendalaman terkait dengan ibadah umroh itu seperti apa, ya kemudian tata caranya segala macam lah itu lengkap nanti kita akan online Zoom, ya online Zoom juga karena kita jamaahnya kan terpencar-pencar ya kita satu daerah sehingga kita adakan secara online. Nah, biasanya seperti itu. Kita juga buatkan buku panduan, ya kita buatkan buku panduan termasuk doa-doa yang bisa dibaca nanti pas umroh itu ada nanti kemarin feedbacknya itu terlalu besar nanti akan kita coba buatkan yang kecil barangkali biar bisa masuk ke saku sehingga itu bisa jadi panduan kita nanti selama beribadah di sana. Nah itu bagian daripada fasilitas kita lah untuk kemudian kita bantu buatkan dan kita akan share ke semua jamaah insya Allah. Nah itu barangkali ya informasi-informasi yang perlu kita sampaikan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan boleh ya. Silakan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, berarti Alhamdulillah, insya Allah sudah tersampaikan semua. Tinggal kita mulai nabung aja nih, karena memang kurang lebih sekitar 5 bulan lagi. Karena kadang kalau kita tidak alokasikan, yang tadinya kita sudah niat, kepake dan seterusnya gitu. Nah, kita pengen bantu jagain niat baiknya, kita pengen jagain komitmennya, ya. Ya, tadi sudah disampaikan sama Ustadz juga, ya kalau ternyata ada urusan darurat yang ternyata belum bisa berangkat sekarang nggak apa-apa bisa ditunda mungkin Ramadan berikutnya atau ternyata mau diambil juga semuanya tabungannya juga nggak ada masalah artinya kita saling support aja saling membantu ya kurang lebih begitu barangkali ya insya Allah sudah cukup barangkali malam ini ya nanti kalau ada apa-apa silakan bergabung ke grup informasi-informasi update akan kita share di grup info dan tabungan umroh bersama UDC insya Allah di situ akan selalu kita update kalau misalnya ada perkembangan-perkembangan terbaru. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Ustadz Beni? Cukup? Cukup, Tat. Baik. Alhamdulillah. Sementara Nanti cukup berarti ya. Bapak parsial Ibu. aja ketika ada pertanyaan bisa di grup. Oh ya. Berarti grupnya kita buka aja kali ya. Kita open aja. Hanya Iya. perlu kita atur jadwalnya barangkali. Ya baik. Alhamdulillah. Syukuran jazakumullah khairan yang masih menyimak sampai akhir acara. Semoga Allah balas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Informasi yang didapatkan juga jangan lupa di-share kepada yang lain yang barangkali sebelum-sebelumnya sudah apa namanya sudah janjian atau mungkin sudah ada rencana-rencana. Oh iya satu lagi lupa. Satu lagi. Eh kita juga membuka affiliate.
affiliate-nya boleh, semuanya yang mau berangkat atau mungkin yang hanya ingin sementara ini masih ingin apa namanya mendaftarkan dulu affiliate-nya, karena lumayan ini dapat kompensasinya, kita bisa daftarkan satu jamaah bisa dapat 1 juta. Berarti kalau kita bisa dapatin 27 orang, ya kan? 27 orang berarti ya kita bisa berangkat umroh awal Ramadan tuh, kan? Kita bisa konversi. Atau ternyata kita dapat 33 orang. Nah, berarti kita bisa ikut itikaf. Nah, itikaf bersama kalaupun mesti dapat 30-an orang barangkali nanti kita pertimbangkan lah. Ini bisa jadi bonus nanti kalau memang semangat bisa sampai 30 orang. Nggak harus sampai 33. 30 orang lah bisa tuh. Kita coba bantu support agar bisa berangkat itikaf bareng. Tapi kalau misalnya masih 20-an, ya mungkin kita bisa ikutkan yang awal Ramadan dulu saja. Ya. Jadi intinya silakan yang ingin berbagi apa namanya berbagi informasi, mendaftarkan kenalan-kenalannya untuk umroh bersama UDC. Ya. Nanti untuk tools-toolsnya akan kita siapkan, flyer-flyernya. Iya, ya insya Allah nanti dikirim ya di Japri ya, Bu Ode. Terkait paket-paketnya, insya Allah akan kita japrikan. Untuk yang affiliate juga kontaknya akan kita kosongkan, nanti bisa digunakan untuk mencari jamaah sebanyak-banyak. Nah, kurang lebih begitu barangkali ya informasi terakhirnya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Ya. Insya Allah nanti menunggu mungkin jadwal Zoom berikutnya akan kita jelaskan skema affiliate-nya biar lebih mantap lah teknisnya, atau mungkin mulai ada apa namanya progres dari sisi tabungannya juga sudah mulai ada setoran-setoran dan agak bingung teknisnya seperti apa, ya bisa saja nanti kita agendakan lagi secara teknisnya bagaimana. Ya, intinya kita sangat terbuka, ada request-request untuk menjelaskan lebih lanjut ya, sehingga program kita ini bisa lancar. Baik, alhamdulillah demikian barangkali untuk malam hari ini. Ya. Jazakumullah khairan atas partisipasi dan waktunya. Kita tutup pertemuan kita dengan alhamdulillah dan doa kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin. Amin. Ya,